yang muncul salah satu solusi gebrakan awal itu adalah Merdeka Belajar, hashtagnya Merdeka Belajar. Saya selama 5 bulan ke belakang, 3 bulan di kementerian dan 2 bulan sebelumnya itu melakukan berbagai macam research, berbicara dengan semua pakar-pakar, bicara sama guru, kepala sekolah, mahasiswa dan lain-lain. Dan hal yang saya temukan itu sesuatu yang sangat berbeda dari persepsi saya. Bahwa sebenarnya dulu saya kira itu pendidikan itu seperti suatu sistem manajemen yang bisa dikasih insentif sama disinsentif. Lalu kalau kita ada metrik-metrik yang jelas dan kita mengincentivize metrik-metrik itu, secara otomatis itu akan menimbulkan sistem pendidikan yang baik. Tadi saya kira gitu, kayak very managerial approach gitu. Bahwa ini kayak apa, kayak pabrik bisa lah, kayak call center agent, kayak Gojek gitu. Tapi enggak, ini salah karena produknya ini bukan suatu app, produknya ini bukan suatu layanan, produknya itu adalah manusia. Jadi tingkat kompleksitas yang luar biasa tingginya dari pembentukan suatu manusia itu nggak bisa menggunakan approach yang sama seperti di private sector atau di apa. Tapi satu hal yang saya sadari adalah apa ciri-ciri sekolah-sekolah yang terbaik. Dan banyak sekolah-sekolah baik di Indonesia, cuman kita nggak pernah, jarang dengar gitu. Termasuk di daerah ya? Ya, tapi mereka biasanya agak bandel-bandel nemuin sistem prosesnya sendiri, berinovasi sendiri gitu. Keluar dari jalur-jalur sendiri untuk menemukan titik temunya sendiri yang pas buat siswa-siswinya. Itu adalah organization culture-nya. Culture daripada sekolah itu bukan kepada individu dalam sekolah, tapi culture dalam sekolah itu adalah culture of learning dan culture of innovation. Jadi ya itu culture di mana banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah ini yang sebenarnya sangat relevan seperti pengalaman saya di Gojek waktu itu. Gitu. Culture of innovation, culture of learning. Punya orang-orang manusia yang punya growth mindset. Itu sebenarnya objektif daripada sistem pendidikan kita. Untuk menciptakan anak-anak yang punya growth mindset. Apapun passion dia. Gitu. Ini sedikit berbeda, ini nggak bisa dilakukan dengan administrasi pendidikan. Ini harus melakukan melalui transformational culture change. Makanya ini harus diserang dari berbagai macam penjuru. Dari pendidikan guru-guru baru masuk, pendidikan guru di dalam situ, perubahan dan fleksibilitas daripada kurikulum, perubahan dari sisi administrasi dan regulasi untuk melepaskan berbagai macam kendala dan sekat-sekat. Merdeka Belajar adalah seluruh solusi ini yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture-nya kepada a learning culture, bukan an administrative culture. Jadi yang lebih sering terjadi sekarang adalah administrasi pendidikan, bukan pembelajaran. Pembelajaran itu hanya bisa terjadi kalau ada psychological safety dalam sekolah itu. Mereka berani gagal, mencoba hal-hal yang baru. Kalau students itu bukan hanya pasif konsumtif daripada pendidikan, tapi mereka berpartisipasi di dalam pendidikan tersebut. Kalau tidak ada rigiditas atau tumpuk birokrasi dan administrasi yang harus dilakukan guru yang mendistract dia daripada melakukan core functionnya yaitu mengajar dan berinteraksi dengan murid. Jadi Merdeka Belajar adalah satu kata kunci yang menjadikan call to action untuk masyarakat. Untuk para guru, kepala sekolah, orang tua, company semua, agar kita meredefinisi apa itu culture yang tepat, culture yang merdeka di dalam unit pendidikan.